Tuah kata kasih menjadi tema khotbah pada hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari hati yang paling dalam, setiap orang pasti punya keinginan untuk dikasihi. Ini termasuk kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Ketika menerima atau mengalami kasih, ada banyak hal positif yang dirasakan. Misalnya, yang putus asa merasa mendapat sokongan atau support. Dalam kesedihan merasa tidak sendirian. Ketika hidupnya berhasil pun, kebahagiaan menjadi semakin sempurna ketika ada dukungan kasih dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana dirinya ingin dikasihi, tentu begitu juga dengan orang lain. Ingin dikasihi. Kesadaran ini seharusnya membawa kita ke dalam perenungan. Sudahkah aku mengasihi? Atau jangan-jangan selama ini aku hanya menuntut untuk dikasihi. Sejatinya seorang murid Yesus memiliki identitas. Yang dimaksudkan adalah memiliki ciri atau sifat yang khusus, yang khas, yaitu hidup di dalam kasih. Sebab sang guru yaitu Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, bacaan Injil kita hari ini, khususnya pada ayat 34 dan 35, merupakan kelanjutan dari peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Sebuah tindakan yang mengekspresikan kasihnya kepada murid-muridnya. Suasana ketika itu adalah menjelang perpisahan. Yesus sendiri mengutarakannya kepada para murid bahwa hanya sesaat lagi saja akan ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, setelah 3 tahun ada dalam relasi yang dekat, sekarang tidak lama lagi Yesus akan berpisah dari mereka. Pada saat itulah Yesus menyampaikan pesan agar para murid tetap melakukan hal-hal yang baik setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik atau secara badani. Ada perintah baru yang diberikan kepada para murid, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Sebenarnya di kalangan kaum Yahudi, hal mengasihi sudah bukan sesuatu yang baru. Sudah ada dalam ajaran Taurat. Tetapi sekarang diberi penegasan bahwa dasar atau motif mereka mengasihi adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mereka terima. Jadi perintah kasih yang dimaksudkan oleh Yesus bukan meniadakan atau menggantikan perintah yang ada sebelumnya. Sekali lagi Yesus ingin menegaskan satu hal yang penting, satu hal yang punya nilai besar, yaitu kasih sebelum dia berpisah dengan para muridnya. Perintah baru dari Yesus ini juga sebenarnya ditujukan kepada kita sebagai muridnya pada masa sekarang. Bagi kita sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus, hidup di dalam kasih adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Sebuah perintah dan bukan undangan. Kalau undangan, suka-suka kita dong.
mau memenuhi undangan itu atau tidak, mau mengambil undangan itu atau tidak. Kita bisa menolak undangan itu. Tapi dengan tegas dikatakan ini adalah perintah baru. Saudara-saudara, kok bisa? Kenapa harus disebut dengan perintah? Satu kata yang saya kira tidak terlalu banyak disukai. Sekali lagi Yesus mau memberikan penegasan bahwa ini adalah sebuah keharusan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan nyawa di kayu salib. Di dalam anugerah keselamatan, kita menerima kasih itu dari Tuhan. Melalui kasih-Nya di atas salib itulah Yesus dimuliakan. Oleh karena itu kita patut meneruskan kasih-Nya yang sudah kita terima dalam interaksi kita dengan sesama. Dengan cara seperti itulah orang lain akan tahu, akan mengenal siapa Yesus yang kepadanya kita taat dan kita setia. Orang lain akan tahu dan mengenal seperti apa seorang murid Yesus. Pada ayat 35 di sana ditegaskan bahwa ketika para murid Yesus hidup memberlakukan kasih, maka dengan demikian orang-orang akan tahu dan mengenal Yesus yang menjadi junjungan dan guru mereka. Lalu kasih seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus supaya tercermin melalui hidup kita? Yang pertama, kasih yang peduli. Kita ingat saudara-saudara bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Itulah praktek kasih yang peduli. Ketika tidak ada yang mau peduli satu terhadap yang lain, saat itulah Yesus memberi teladan. Yesus menghargai dan memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang berharga, sehingga pantas dipedulikan. Tidak pilih-pilih dalam mengasihi. Pertanyaan perenungan bagi kita atas apa yang Tuhan perintahkan, memberikan kasih atau menunjukkan kasih yang peduli. Sudahkah kita mengerjakannya? Apakah kita sudah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang berharga, yang juga patut diperlakukan dengan baik? Yang kedua, kasih yang empatik. Kasih seperti ini jauh dari pementingan diri sendiri, sebab tujuannya tulus untuk memulihkan keadaan orang yang menerima kasih-Nya itu. Yang putus asa menjadi kuat, yang sesat jalan hidupnya boleh menemukan kembali jalan yang benar. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang lahir dari empati Allah. Dia tidak sekedar bersimpati kepada manusia dan keadaannya, tetapi dia berempati. Itulah sebabnya dia rela mengorbankan dirinya. Pertanyaan perenungan untuk apa yang Tuhan perintahkan mewujudkan kasih yang empatik. Sudahkah ada dalam kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, seringkali untuk sampai pada bersimpati, itu sudah satu hal yang
sulit. Bahkan kadang kita tidak melakukannya. Tapi Yesus mengingatkan kita supaya kasih kita kasih yang empatik, yang jauh lebih dalam dari sekedar menghargai dan peduli. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih yang diperintahkan oleh Yesus supaya itu nyata di dalam kehidupan kita adalah kasih yang mengampuni. Seperti Yesus sudah melakukannya bagi kita. Dia mengampuni karena Dia mengasihi kita. Kasih yang seperti itulah yang seharusnya ada dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Karena kasih yang mengampuni sudah menjadi identitas Yesus Kristus. Perenungan bagi kita atas apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita memiliki kasih yang mengampuni dalam hidup kita. Sudahkah kita mempraktekkannya? Seringkali kita lebih suka menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, tidak bersedia mengampuni, memberi maaf kepada siapa yang bersalah kepada kita. Sore ini kita diingatkan kembali bahwa karena kasih Kristus yang mengampuni, kita boleh memiliki kehidupan di dalam kelegaan, sukacita, terlepas dari segala beban. Yang keempat, kasih yang membangun solidaritas. Kasih Yesus adalah kasih yang memperlihatkan solidaritas dengan mereka yang tersisihkan di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang disebut kelompok atau kaum yang tersisihkan di tengah-tengah masyarakat pada masa itu? Para janda dan juga mereka yang dipandang berdosa. Kalau kita ingat apa yang sudah dilakukan Yesus, mengangkat kehidupan seorang janda yang tidak dipedulikan oleh sekelilingnya, bahkan di tengah kesedihan dan kesusahannya karena anaknya meninggal dunia. Kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya yang penuh dengan solidaritas kepada seorang perempuan yang hampir dirajam batu karena kehidupan yang dijalani, dipandang kehidupan dalam dosa. Kita ingat perempuan itu menjawab pertanyaan Yesus dengan mengatakan, tidak ada satupun dari 5 orang pria yang hidup bersamaku adalah suamiku. Tetapi solidaritas, kasih yang penuh dengan solidaritas itu mengangkat kehidupan perempuan itu. Kasih Yesus adalah anugerah, saudara-saudara. Anugerah yang seharusnya bisa menggerakkan kita menjadi daya dorong, memberdayakan kita untuk mewujudkan kasih dalam perjumpaan dengan sesama. Kita memperoleh kasih Tuhan Yesus itu cuma-cuma. Seberapapun kayanya kita tidak mampu membelinya, tetapi Yesus memberikannya kepada kita. Itulah anugerah. Seharusnya ketika kita mendapatkan itu, menerima kasih itu cuma-cuma, kita juga meneruskan kasih itu cuma-cuma. Tapi saudara-saudara, dalam kenyataan tidak selalu mudah untuk mempraktekkan kasih. Bisa saja ada hambatan menghadang, seperti kesombongan, merasa diri atau kelompoknya lebih layak dibandingkan yang lain.
Jika sikap ini yang terus kita pertahankan, maka tentu akan menghambat kesaksian kita sebagai murid Yesus. Jangan meniru orang-orang Yahudi yang menyombongkan diri, selalu menyebut bahwa mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah, dan lalu dengan gampangnya merendahkan kaum yang lain. Sikap tersebut membuat kasih Yesus tidak pernah bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan. Seharusnya identitas sebagai murid Yesus yang melekat pada kita dapat tercermin melalui praktek kehidupan yang dijalani, sehingga orang lain juga bisa mengalami kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk mengasihi tanpa batas. Artinya kepada siapa saja. Kasih itu semestinya melintasi batas suku, bangsa, agama, dan apapun. Kita dipanggil menjadi jembatan kasih yang menjangkau sesama. Bukan menjadi tembok yang justru menghalangi aliran kasih kepada sesama. Bagaimana dengan kita? Sudah menjadi seperti apa kita ini dalam kebersamaan dengan sesama? Menjadi seperti jembatan sehingga bisa menjangkau sesama untuk menerima dan mengalami kasih dalam hidup mereka, atau sebagai tembok tinggi yang kuat dan kokoh sehingga aliran kasih itu tidak sanggup menerobosnya. Saudara-saudara, pada satu kali ketika musim dingin, ada seorang bocah laki-laki dengan kaki telanjang berdiri di depan sebuah etalase toko sepatu. Dia berdiri di sana cukup lama memandangi sepatu-sepatu yang berjajar di dalamnya. Ketika itu seorang wanita parubaya menghampiri bocah laki-laki itu dan bertanya, "Kenapa kamu berdiri di situ? Untuk apa kamu melihat deretan sepatu di sana?" Bocah laki-laki itu berkata, "Sekarang ini saya sedang memohon kepada Tuhan supaya membelikan aku sepasang sepatu." Wanita parubaya itu lalu membimbing bocah laki-laki itu masuk ke dalam toko, meminta bantuan pelayan di sana untuk mengambil satu baskom air hangat dan handuk. Wanita parubaya itu membersihkan kaki bocah laki-laki itu, memberinya air hangat supaya bisa mengatasi kedinginannya. Kemudian wanita parubaya itu meminta kepada pelayan toko supaya menyiapkan sepasang sepatu untuk bocah laki-laki itu dan memesan juga setengah lusin kaos kaki. Wanita itu mengenakan sepasang kaos kaki dan sepatu untuk bocah laki-laki itu dan menyerahkan 5 pasang kaos kaki sebagai persediaan. Ketika wanita itu beranjak akan meninggalkan bocah laki-laki itu, si bocah bertanya, "Apakah Anda istri Bapa di sorga?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan seharusnya adalah cerminan dari identitas kita sebagai murid Yesus yang mengerjakan apa yang Yesus perintahkan, hidup di dalam kasih, memberlakukan kasih yang tanpa
batas. Seberapa besar kasih yang ada di dalam hidup kita sebenarnya bisa menjadi indikator, bisa menjadi alat uji, alat ukur apakah kita sudah pantas disebut sebagai murid Yesus Kristus ataukah belum. Saudara-saudara, kasih adalah kata bertuah. Bertuah itu artinya kata yang mengandung pengaruh baik. Jadi kasih itu adalah kata bertuah. Kata yang mengandung pengaruh baik, yang mendatangkan kebahagiaan, memberi sukacita, rasa sejahtera, sehingga bisa membawa perubahan dalam hidup kita, maupun juga dalam hidup sesama kita. Saudara-saudara, kita sebenarnya sekarang ini sedang berlomba dengan waktu. Inilah yang seringkali luput dari perenungan dan pemahaman kita. Kerap kali kita mengabaikan hal ini bahwa kita sedang berpacu dengan waktu. Waktu kita sesungguhnya tidaklah sangat banyak, sebab kita tidak tahu kapan batas usia kita. Kesempatan mungkin bisa datang kembali. Tapi jika waktu kita habis, apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu akan bijaksana kalau kita bertekun dan taat mengerjakan apa yang berkenan kepadanya, apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadikan kasih sungguh-sungguh bertuah dalam hidup kita dan dalam kebersamaan kita dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menghargai karunia kasih-Mu itu dengan bersedia meneruskan kasih Tuhan Yesus kepada siapa yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Kami percaya hanya di dalam kemurahan-Mu, di dalam kekuatan-Mu, di dalam pertolongan-Mu, kami boleh dimampukan meminggirkan ego kami, mendahulukan apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kasih sungguh adalah kata yang bertuah, yang bisa membangun hidup kami tetapi juga hidup sesama kami. Kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.